beneran semua persiapan yang aku siapin untuk pengajian rumah tuh berubah jadi tahlil. Agak gelagapan karena baru pertama kali uncle aku ngobrolin kayak gini. Ingat loh, kamu tuh penulis, selamanya kamu harus jadi penulis katanya gitu. Karena jangan terlena katanya sama apa yang udah kamu dapat. Wah, dalam banget sih uncle. Aku berasa ditampar pada saat itu kan. Aku gak mau nangis, uncle. Aku gak mau nangis, gak mau. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini luar biasa, Masya Allah ya. Aduh, saya sudah diterima oleh sahabat lama saya, Teresa Saraswati. Halo, Hai, Uncle. Teh. Ini gelis pisan, ini. Aduh, deg-degan ini saya sebenarnya. Kenapa kebalik? Yang ada teh aku yang deg-degan gitu loh. Bayangin ya, pemirsa IL ya, kita dapat kesempatan untuk syuting di studionya Teteh. Orang kedua ya, yang syuting setelah jurnalis saya. Terus kemudian, belum lagi kopinya nih, lihat dong. Bukan Alvin in Love, tapi kopinya Teteh. Disuguhin luar biasa. Dan yang paling penting lagi adalah kita mendapatkan kesempatan pertama ya untuk diundang bisa syuting di rumah ini. Aduh, aku yang terharu nih. Makasih ya, Uncle udah mau jauh-jauh datang ke Bandung Coret. Bandung Coret katanya. Karena biasanya di Bandung sini cuacanya kan agak hangat ya, agak banget. Tapi kita masuk ruangan ini, masuk rumah ini, Uncle rasanya adem banget ya. Ya karena yang punya rumah juga adem kali ya. Aduh. Mungkin itu kali. Bener nggak sih? Ya alhamdulillah, amin. Iya kan bener nggak teman-teman ya tadi waktu masuk ya. Kita rasakan bahwa emang adem gitu loh. Dan I love that door gitu loh. Karena aku suka begitu lihat rumahnya pintunya merah. Iya. Pintunya merah. Uncle langsung gitu loh. Dan ini loh teman-teman, kenapa Uncle mau cerita bahwa mendapatkan kesempatan pertama kali untuk syuting di rumah barunya Teresa ya. Rumah, kalau Uncle bilang rumah penuh berkah. Kenapa? Karena rumah ini adalah rumah yang Teresa persiapkan untuk almarhum Mama tercinta. Ya kan? Ini kan walaupun beliau akhirnya belum sempat masuk kemari, Indah, tapi beliau pasti udah tahu anaknya buat rumah ini buat dia. Ceritanya gimana, Teh? Jadi dulu tuh sebenarnya ini kan rumah peninggalan Mama sebenarnya gitu. Peninggalan orang tua lah, tempat aku sama adikku sekolah dari dulu lah. Orang tua kan di luar kota. Nah udah gitu karena memang diperuntukkan untuk anak-anaknya gitu. Terus ternyata adikku menikah, pindah ke Jakarta, aku di sini dan punya anak, ternyata ruangannya kurang gitu, Uncle. Terus udah gitu 2 tahun kemarin itu Mama tuh harus cuci darah gitu. Ada keputusan harus cuci darah. Jadi beliau sering banget bolak-balik ke Bandung. Nah itu kurang banget fasilitas. Terus ada kejadian di mana aku sama suamiku kena COVID. Mama tuh harus ngungsi ke rumah lain gitu. Jadi 2 kali kalau salah kena. Iya, 2 kali. Terus udah gitu aku langsung kepikiran, ini nggak bisa kayak gini nih. Kalaupun amit-amit aku sakit pun harusnya ada tempat yang nyaman, aman gitu kan ya. Apalagi ada anak kecil, ada orang tua yang sakit. Akhirnya dibangunlah rumah ini gitu. Tapi ya gitu, setelah rumah ini jadi, ternyata Mama tuh drop, sempet sampai koma, vegetatif. Vegetatif juga. Iya, vegetatif. Tapi selalu begitu aku ketemu Mama tuh kalau nengok tuh, Ma, rumah bentar lagi jadi, sabar ya gitu. Jadi beneran kamarnya Mama pun aku bikin kayak akses buat ambulans gitu kan. Karena emang harus diangkat gitu. Betul, kan. Mempermudah beliau kalau masuk balik rumah. Kalau misalkan aku inget-inget lagi 5 bulan ini beliau bertahan tuh hebat banget sih Uncle. Dan kita tuh feeling jangan-jangan Mama tuh bertahan karena rumah ini belum jadi gitu. Jadi pas udah jadi,
3 minggu jadi, di minggu keempat mama meninggal dan disemayamkan di sini. Bahkan aku tuh belum bikin acara syukuran pengajian rumah gitu. Memang udah ada tanggal hari Rabu tuh mau pengajian, ternyata Selasa mama meninggal. Berpulangnya pas Selasa itu ya? ya? Iya, jadi beneran semua persiapan yang aku siapin untuk pengajian rumah tuh berubah jadi tahlil. Gitu sih. Masya Allah ya. Iya. Tapi setiap kali cerita tentang rumah yang dibangun buat dia, happy ya? Dia senang ya? Dia happy banget. Jadi yang senyum gitu. Jadi kondisinya tuh pada saat itu udah tertidur, tapi dia masih responsifnya mata sama senyum gitu. Ada tanda dia ngerti kalau kita ngajak ngomong ya. Kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu ya kapan orang tua akan meninggalkan kita. Iya. Teteh bisikin nggak rumahnya udah jadi mah? Gitu. Iya. Aku bisikin gitu. Ya ini aneh juga sih. Jadi sebelum mama akhirnya drop itu kan bulan puasa tuh. Kita sempat nyekar dulu kan sebelum puasa ke keluarga gitu yang udah meninggal. Nah pada saat itu penjaga makam tuh bilang gini, ini ada 1 kosong nih tanah katanya gitu, mau dibeli nggak? Terus buat siapa ya gitu kan kita nggak tahu ya. Ya alhamdulillah pada saat itu semua dalam keadaan sehat gitu. Tapi nggak tahu, aku langsung ya udahlah beli aja buat persiapan, siapa tahu nggak tahu. Jadi pada saat diperlukan kan tentu udah ada ya. Dan ternyata ya itu jadi makam mama sekarang. Yang kita itu beli memang pada makam saat keluarga. itu. Iya. Area makam keluarga gitu. Jadi berdekatan banget sama, sebelahan banget sama makam almarhum ibunya mama gitu, nenek kita. Apa yang paling diingat teteh sama mama? Di saat semua orang tua menyarankan anaknya untuk jadi dokter, insinyur apa gitu. Dan mama tuh salah satu yang kamu mau jadi apapun terserah gitu. Mendukung aku untuk ngeband, dulu tuh aku ngeband. Bahkan aku nulis buku gitu segala macam. Jadi benar-benar orang tua yang berbeda lah, Uncle. Ya mungkin anak-anak seumuran aku pada saat itu yang kejarannya ya pendidikan. Nomor 1 pendidikan. Iya kan? Orang tua pasti pengen anaknya pendidikan yang terbaik ya tentu ya gitu. Iya, tapi mama tuh mengizinkan aku untuk menjadi seorang seniman. Itu luar biasa sih buat aku. Dan walaupun pada saat dulu tuh aku nggak, maksudnya aku pernah main band, terus elektronik bandnya, mama aku nggak ngerti kan musik kayak gitu. Aliran musiknya itu. Iya. Terus aku juga yang musik band-bandan banget gitu. Tapi beliau selalu datang di setiap konser. Dia hadir di situ ya. Selalu hadir. Dia support anaknya. Walaupun nggak ngerti. Nggak ngerti, pasti datang. Apa artinya itu buat seorang Teresa dengan kehadiran beliau ada di situ? Oh itu segalanya sih Uncle. Karena teteh kan sekarang udah ibu juga. Iya. Ya kan melihat anaknya teteh, lihat ibu yang kayak begitu, itu everything banget kan, segalanya kan gitu. Aduh. Dan ini sih yang jadi aku mungkin belakangan ini tuh agak terlena dengan YouTube, dengan film, sampai aku lupa sama akarnya. Aku kan sebenarnya penulis gitu Uncle ya. Entah menulis lagu, menulis buku. Pada saat sebelum mama masuk rumah sakit tuh ada satu obrolan gitu, kita lagi diem di meja makan, terus mama bilang, "Neng, kamu udah 2 tahun gak nulis," kata gitu. Oh dia ingetin. Iya, 2 tahun udah gak nulis. Oh iya ya, terakhir tahun 2020 gitu. Terus tapi mama memang suka nulis juga? Enggak kan? Bahkan dia nggak baca buku-buku aku. Tapi dia selalu bagiin, selalu beli dan bagiin buat orang lain gitu. Itu cara orang tua lah buat support anaknya dengan gayanya masing-masing lah ya. Terus dia bilang, ingat loh, kamu tuh penulis, selamanya kamu harus jadi penulis, katanya gitu. Karena jangan terlena, katanya, sama apa yang udah kamu dapat. Semuanya kan diawali dengan menulis. Terus, oh ya udah, akhirnya terpikirlah satu tokoh yang akan aku tulis, dan aku pengen melibatkan mama di dalamnya. Jadi itu ada sosok hantu yang memang dialami oleh keluarga aku dulu, termasuk mama. Jadi intens banget Uncle pada saat itu. Aku ngobrol sama mama, sama kakek, sama tante-tante aku, dan aku menuliskan tentang kisah mereka saat remaja gitu. Semuanya ditulis. Itu pengalaman mereka soalnya. Iya, ini pengalaman mereka. Jadi ada mama waktu remaja, tante-tante aku, semuanya aku tulis gitu. Jadi ya beneran buku ini tuh melekatkan aku sama mama banget pada saat itu. Terus pada saat tiba-tiba mama masuk ICU, itu udah tinggal 1 bab terakhir gitu. Itu yang wah gila sih. Mama harus
Mama harus, aku harus selesaiin buku ini dulu untuk mama gitu, karena ini kan mama yang memotivasi aku untuk nulis lagi gitu kan. Dari gitu. mama kan sebetulnya. Iya. Alhamdulillah ternyata selesai bukunya. Dia tahu nggak? Udah selesai? Udah vegetatif kondisinya, tapi aku udah bilang, Ma ini buku udah jadi Ma gitu. Karena kadang-kadang orang yang dalam keadaan itu pun kan masih bisa mendengar sebetulnya ya. Mendengar. Kita bisikin, ya dia tahu meskipun dia nggak reaksi apa-apa gitu loh. Ya beres sih akhirnya, cuman ya nggak tahu lah, campur aduk lah Uncle perasaannya. Berarti ini jadi buku yang paling spesial. Spesial banget. Bahkan aku sampai taruh foto mama di situ. Nanti Uncle harus aku kasih bukunya. Aduh, kebayang kita dengerin aja udah bisa ngerasain ya, karena apalagi tadi Teteh bilang bahkan ada satu chapter, satu bab yang belum sempat selesai, mama udah harus masuk ICU kan, ya gitu kan gitu loh. Gak gampang pasti Teh ya pada saat bikin itu ya. Untuk terakhirnya itu. Susah banget. Tadi aku udah. Apa yang bikin Teteh kuat harus bikin selesai juga dan akhirnya bisa selesai? Mama sih. Iya. Bayangannya apa sebetulnya? Apa? Karena dia kan lagi nggak gampang loh. Lihat ibu lagi sakit. Orang tua aku pernah juga masuk ICU dan kemudian berpulang. Dipelukan aku. Jadi aku tahu betul gimana rasanya pada saat kita menghadapi hal itu gitu kan gitu. Ini ada yang Teteh mesti lakukan untuk dia. Aku berpikir mungkin ini salah satu cara untuk support dia untuk tetap hidup gitu dengan karyaku. Aku mikirnya kayak gitu. Dengan walaupun dalam keadaan seperti ini, mama tuh pengennya aku tetap bekerja pasti, karena selalu gitu sih. Jangan malu sebagai perempuan, harus kerja gini. Kalau kamu punya kemampuan, kamu kerja cari uang gitu. Selalu kayak gitu dari dulu. Jadi ya mungkin ini salah satu bentuk support aku untuk mama gitu yang pada saat itu terbaring di rumah sakit gitu. Jadi gimana ya Uncle? Aku tuh pada saat mama drop itu 2 jam sebelumnya tuh masih pesen soto gitu. Jadi yang gila kan gitu, nggak menyangkakan gitu. Jadi kondisinya habis operasi, memang operasi kaki. Udah gitu beliau sadar. Aku nungguin beliau operasi. Justru kena operasi kaki itu ya, yang beliau mengalami tulang belakang itu ya. Terus habis operasi masih ngobrol, Mama pengen makan soto, katanya iya. Oh dia pengen makan soto? Iya, aku mau syuting ya Ma, aku mau syuting Jenarisa, iya. Ya udah, pamit. 2 jam kemudian ditelepon dari rumah sakit masuk ICU, udah itu obrolan terakhir. Makanya yang ada ras. Iya, shocknya tuh di situ gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa, tapi kan kita nggak tahu ya Uncle. Mungkin emang udah takdirnya jalan Tuhan kayak gini. Kayak gitu. Sempet nggak dia makan sotonya? Nggak. Keinginan terakhir ya sebelum dia masuk ICU ya. Iya. Tapi ya memang itulah jalan kehidupannya. Iya. Harus seperti itu kan. Nah kadang-kadang gini waktu kita ini awal karir kamu gitu, diingetin lagi ya. Karena mungkin di situ Teteh explore pertama kali dia untuk tulisan. Berarti abis ini akan selalu kembali menulis lagi dong ya? Harus sih. Ya kan, ini kayak diingetin lagi. Iya. Soul mama itu ya jadi inspirasi kali apa gimana Teh? Iya, karena maksudnya beliau tahu banget dari karena buku dia itu. Dia bangga banget kelihatannya sama Teteh. Dari buku aku bisa dipanggil ke televisi, aku bisa jadi buku difilmkan gitu. Orang lebih banyak tahu aku, dia tahu akarnya tuh yang menulis gitu. Kamu jangan lupa itu. Jadi wah, dalam banget sih Uncle. Aku berasa ditampar pada saat itu kan. Oh iya ya, benar juga ya. Kembali gitu. Ke akar lagi. Jangan lupa, ini jangan lupa kan. Aku berusaha menahan sih karena adik aku dia rapuh banget gitu. Dia kalau ini. Terus papa aku diem-diem juga. Papa aku orang yang susah banget nangis, tapi kemarin kelihatan banget gitu pedih. Jadi aku berusaha nahan, nahan, tapi supaya terlihat tegar ya Teh di depan. Teteh tegar untuk keluarga. Biar bagaimanapun aku harus mengurus ini dan itu ya Uncle. Betul. Kayak gitu. Cuman ya. But it's human kok Teh. Iya, ada kalanya ketika sendirian aku pasti nangis gitu yang, aduh Ma aku nggak tahu ini mesti ngapain. Dialog apa yang Teteh ucapkan pada saat Teteh nangis sendiri itu apa? Berikan aku kekuatan aja gitu, karena biar bagaimanapun gini loh, waktu pas mama sakit terbaring itu aku ngelihatnya beliau sangat kesakitan, tapi begitu kemarin meninggal aku lihat mukanya bersih, senyum. Masuk sini.
Waduh, sini nak. Sini dek. Sini, sini adek. Waduh, si ganteng ini. Sini nak, sini. Ada apa ini? Sini Om. Sini dek. Mau? Nanti kalau mau masuk ya. Waduh, ini sumber kekuatan mamanya ini. Iya kan? Iya. Om Alvin cuma lihat di sosial media aja. Hari ini ngeliat langsung gitu loh. Tapi Mama sempat ini dia. Sempat ya udah dekat banget kan, ini cucu satu-satunya kan. Cowok. Dan pada saat kemarin pemakaman juga dia ngelihat Mama di kain kafanin. Tapi biasa aja gitu, anak ini nggak yang nangis, ketakutan, dia cuman Nelly, kan nenek Eli manggilnya. Yeah. Nelly tidur, terus di pemakaman juga, kenapa Nelly masuk ke tanah, kenapa ditutup tanah gitu. Jadi kita mau nangis juga jadi ketawa lagi, jadi ini lagi gitu kan. Dia takut juga ngelihat orang-orang nangis, kenapa nangis gitu. Terus memang sehari sebelum Mama meninggal tuh, di bawah kan ada kamar Mama kan. Yang bersiapkan Mama itu ya? Iya. Dia diam terus di kamar Mama. Oh gitu? Iya. Makan di situ, main di situ. Sendirian. Anak kecil kan punya insting kali ya. Insting sendiri yang ya masih bersih teh. Iya. Tapi Teteh sendiri lebih enjoy mana? Lebih enjoy menulis kah atau buat konten sekarang? Karena sebenarnya nulis sih. Nulis ya. Karena nulis benar-benar kayak meditasi sih buat aku, Uncle gitu. Aku bisa sendirian. Bisa melupakan segala, ya, aku fokus sama satu hal, ya kan. Biasanya kalau aku nulis tuh ya memang ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Aku bisa ngapa-ngapain dengan ekspresi apapun gitu. Konten kan ada kalanya kita harus bersikap kayak gimana gitu kan depan kamera. Sesuai namanya konten. Iya kan. Aku lagi belajar nih sama konten-kontenan. Jadi mesti belajar sama Teteh ini gitu. Aduh. Tapi ada yang bilang Teresa itu menulis satu buku satu malam, is it right? Ada yang ditulis satu malam karena memang hantunya tuh datang. Oh dia dan dia nungguin. Dia nungguin? Iya. Oh dia sharing cerita dan dia mau selesai itu selesai. Jadi ketika aku mau tidur dia nggak mau. Besok saya nggak akan cerita lagi yang sama kamu gitu. Mau nggak mau tulis ya? Iya. Dan itu serem banget gitu. Sosoknya serem banget. Aku nggak mau berlama-lama sama dia. Nggak semalam sih, 3 hari. Oke. 3 hari. 3 hari bareng sosok yang serem. Sampai diikutin ke kantor, di mobil di belakang ada ini, gitu. Si Ari ikut Inigo juga nggak? Nggak? Belum tahu? Iya. Ya? Iya. Lihat ya, kelihatannya ya. Iya, ini nyambung sama yang kemarin. Kenapa anak ini nggak takut? Padahal kan sebenarnya kan mengerikan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan, apalagi waktu itu kan Mama lepas kateter, sonda, ada darah segala macam. Tapi anak ini ya biasa aja gitu, Mah Nelly gitu, diusap-usap gitu. Ternyata dia nggak takut bahkan ya, meskipun nenek sendiri ya. Ya begitu aku cari tahu, ternyata di sekitarnya ada Peter, Hans, Hendrik, William ya. Mereka ada di situ ya. Ada, nemenin anak itu. Iya kan dari dulu. Iya. Ya dari dulu udah selalu ada. Tapi ritual untuk bikin buku ini, nulis buku ya, Teteh harus sepi atau bagaimana? Aku tipikal yang harus sepi banget. Ya, kelihatannya gitu ya. Aku harus di kamar malam. Be yourself loh. Iya. Malam karena kan rata-rata tentang hantu kan yang aku tulis, dan mereka tuh lebih aktif di malam hari. Jadi mau gak mau aku yang harus ngilangin rasa kantuk, yang ngapa-ngapain beneran sendirian malam-malam gitu. Dan aku bukan tipe yang nulis di kafe gitu, agak terdistract telinga aku sama suara-suara orang. Kan ada tuh penulis yang gitu kan, yang penting pakai headset udah nulis, dia ambil feel-nya apa gitu ya. Teteh tipe yang gini lah ya, di rumah tenang kayak gitu ya. Ya tapi kan bukunya udah jadi film, udah jadi ini, Danur, Ivan, ada segala macam itu, wah itu box office semua itu. Itu cuma keberuntungan aja sih, Uncle. Masa sih? Nggak ada yang peruntungan dong, kan pasti ada ikhtiar yang dilakukan sehingga beruntung kan bonus teh, enggak? Sebenarnya mungkin aku bertemu dengan orang yang tepat aja sih. Ya, karena down to earth banget sih. Enggak, karena aku tuh emang nggak kenal dengan dunia perfilman. Aku sama sekali buta dengan PH dan lain-lain. Jadi beneran waktu Danur tuh aku dibawa ke Jakarta ya, manut-manut aja gitu, udah gitu. Aku percaya. Manut ketemu manut ya. Manut ketemu manut beda Z doang sama dia. Jadi ya udahlah.
menurut aku film adalah karya yang berbeda dan aku nggak ada di situ gitu. Maksudnya, oke aku cuma punya bukunya, silakan kalian menggarap gitu. Kayak gitu, udah. Itu awalnya ya? Iya. Nah, masuk ke situ, kemudian beruntutan tuh, kan terus tuh jalan, terus jalan. Sampai dengan Ivana nih yang paling ini. Melihat itu terjadi pada diri Teteh, amazed atau bagaimana itu? Tetap sama aja sih sebenarnya, iya. Cuman aku senang sih ketika aku lebih memperluas karena aku penontonnya loh Teh. Aku ikutin loh, aku nonton. Gimana kerennya? Iya, gitu loh. Itu tuh semua gitu loh. Itu kebayang sih itu loh. Dan yang main juga bagus ya, pas ya. Pemain-pemainnya juga pas, jadi ya dapet lah kayak gitu. Aku senangnya sih ya ketemu sama orang-orang baru gitu yang selama ini aku lihat di televisi terus, hah, ada sebelah gue gitu. Situ juga terkenal KLS. Enggak, tapi dia juga gitu. Kadang Risa Saraswati. gitu kali. Enggak, tapi beneran ya. Oh, kayak gini ya dunia keartisan gitu. Jadi aku situ tuh artis Teh. Aduh, emang terlalu banyak, dia terlalu banyak tuh. PNS, apa ini ya enggak coba gitu loh, semuanya diiniin, suruh nyanyi vokalis ini, gitu, rebel masih ada sedikit ya, ada lah, gaya style gitu loh. Mungkin karena aku di Bandung, jadi aku memisahkan diri kali dengan orang-orang atau artis-artis kan di ibu kota semua gitu, jadinya emang beneran kalau ke Jakarta gala premier tuh yang gitu. Seneng ya, iya, seneng. Lihat aku juga gitu sih, festif gitu kesannya kan, lihatnya kan kayak gitu ya, emang menyenangkan sih. Iya. Tapi apa lagi yang belum Teteh lakukan dalam hidup sih sebetulnya gitu. I'm so happy, look at you, si Ari tadi ya, itu menyenangkan sekali loh, itu ekspresif, kemudian dengan rumah yang aku bilang sih nyaman dan tenang ya. Apa yang Teteh belum yang Teteh inginkan yang belum Teteh lakukan dalam hidup sebetulnya? Untuk Mama apa? Untuk Mama sebenarnya ini sih cita-cita aku tuh sebenarnya pengen Mama tinggal di sini gitu sebenarnya. Merasakan gitu tempat yang baru. Jadi ada satu video yang ketika aku COVID terus Mama tuh harus ngungsi sama anakku. Kita ada di jendela gitu. Ya itu nggak akan terjadi kalau rumah ini tuh udah kayak gini gitu, itu yang aduh pengen banget sih beliau ada di sini, Uncle. Cuman ya udah gimana lagi. Sebagai orang yang memiliki berkah untuk bisa melihat hal-hal astral dan supernatural. Mohon maaf kalau aku tanya Teh. Pada saat 40 hari itu ada yang Teteh melakukan sesuatu atau berinteraksi atau memang memilih untuk enggak gitu? Aku memilih untuk enggak sih. Enggak ya? Enggak. Walaupun beberapa orang saudaraku bilang pengen banget mungkin ya, tapi beberapa saudaraku bilang ada di sini pakai baju ini, cuman aku yang enggak, aku nggak mau lihat itu karena mungkin nanti akan jadi rapuh lagi gitu. Dan tapi memang sebelum meninggal itu Mama tuh datang di mimpi. Jadi pada saat itu aku lagi kacau banget karena pindahan itu repot banget kan. Terus udah gitu Mama tuh muncul di mimpi dalam keadaan muda, cantik gitu, terus Neng kata gitu. Sing kuatnya kata gitu. Terus aku mikirnya apa sih Mah? Iya pasti kuat kok, rumah beres, aku bilang gitu. Jadi aku sama sekali nggak mikir Mama akan pergi secepat itu gitu. Karena biasanya kan kita nggak mikir apa-apa. Setelahnya baru akhirnya kita baru ingat kepikiran kan gitu. Terus di situ rambut aku digunting sama Mama di mimpi itu. Iya rambutnya nggak panjang, nggak karuan, dipotong sama Mama. Terus nggak kok, aman Mah, aku kuat, beres kok rumah gitu. Ya udah, itu tandanya kan. Terus ya udah, nggak nyangka gitu, nggak nyangka bakal itu adalah satu pertanda. Menguatkan Papa dan yang lain-lain bagaimana? Itu yang agak sulit karena kan beda gitu komunikasi sama Papa. Kelihatannya memang yang paling kuat di antara semuanya ya di keluarga ya. Iya. Iya. Alfanya Mama kali ya, dalam tanda kutip ya. Iya, kelihatannya banget. gitu ya. Banget. Jadi ya sekarang kayaknya kita punya cara masing-masing aja dulu sendiri gitu. Ya adik aku, papa aku gitu. Papaku hobi naik gunung, jadi dia bilang mau naik gunung dulu. Adik aku suka lihat pantai, sekarang dia lagi lihat pantai. Aku
harus kerja kalau aku. Jadi yang dengan itulah kita diri. bisa lewatin ya. Iya. Ya move on secara perlahan. Bukan melupakan sih, tapi ya memang kita harus melewati chapternya kan. Iya, karena kan maksudnya ya kita sekarang di sini sedih, tapi mama mungkin di sana udah lebih enak, ya kan? Kehidupannya udah, maksudnya alamnya udah beda, ya mungkin udah hilang, sakitnya gitu. hilang. Dan kita kan nggak tahu ya gitu. Iya, yang Maha Kuasa lebih tahu lah, karena itu koridornya Maha Kuasa ya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang Teteh dan adik-adik yang lain bisa seperti sekarang, bisa dibilang kena mama ya, kena dukungan mama ya. Iya. Kekuatan seorang mama kan kayak gitu kan. Banget. Jadi kalau misalkan beliau nggak support aku untuk berkesenian, jadi seniman, ya mungkin nggak akan ada juga Junarisa, nggak akan ada film, nggak akan ada buku gitu. Begitu banyak Junarisa, ya kan Risa, film, buku dan lain-lain gitu loh. Lagu favoritnya mama apa sih? Ada satu lagu favorit mama yang aku nyanyiin akhirnya di album. Dengan kereta malam ku pulang sendiri, Frankie Sahila tua. Ini duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu kelabu. Aduh udah lama aku nyanyi. Lagu lama ya. Lagu lama itu sukaan mama dan aku pada saat itu Om Frankie masih ada. Iya. Terus aku sampai ketemu sama beliau, sama adiknya beliau sih, minta di cover ulang. Akhirnya aku nyanyiin. Ya itu untuk mama gitu. Bikin lagi dong. Bikin lagi, it's special song. Diet dulu. Apa? Diet dulu. Sesak gua kalau nyanyi. Iya sih ya. But you did for her kan? Iya. It's a gift from you untuk beliau kan? Iya. Wah itu nyanyinya kayak apa tuh udah? Liriknya udah begitu ya? Iya. Oh dalam banget itu. Dalam, makanya tentang seorang ibu gitu. Apa pesan dari mama yang bisa jalankan dalam karir dan mungkin pada keluarga Teteh? Kalau punya kemampuan, jangan dipendam. Mamaku tuh dulu seorang penari. Terus, ya dia penari tradisional. Terus Sunda. Tapi sampai kayak di gubernuran gitu, acara-acara formal gitu. Terus dia bilang ketika mama punya anak, mama memutuskan untuk berhenti menari katanya gitu. Dan itu salah satu yang dia tidak menyesal gitu. Tapi kalau kamu punya kemampuan, jangan jadikan ya kamu tetap jadi ibu tapi tetap berkarya juga. Mungkin mama juga kadang-kadang kayaknya suka menari gitu sendirian gitu. Jangan-jangan dia. Iya kayaknya kayak gitu. Ya mumpung sekarang kan ya udah gampang. Cuman memang ada tanggung jawab yang dia harus lakukan kan buat keluarganya. Iya. Nggak nyesel sih kata mama. Cuman kalau kamu punya kemampuan, ya udah dieksplor aja. Kamu bisa membagi waktu gitu kayak gitu. Bisa kok jalan seiringan ya. Iya. Apalagi teknologi dari zaman sekarang kan, nge-vlog, bikin konten, habis itu ya udah nyanyi atau ngapain bisa lah itu, atau sambil nge-vlog sambil nyanyi ya whatever lah itu kan. Dulu beda sama sekarang kali ya, jadi mama tuh gitu, udah di ini aja gitu, jangan kalau bisa perempuan itu harus kerja cari uang gitu. Ini kayaknya is gonna be your second mom deh, tough-nya Teteh, ngemongnya Teteh. Aku nggak bilang alpha juga ya, tapi bagaimana membuat semuanya untuk kuat gitu loh. Iya. It's so her ya, kayaknya ada di Teteh deh. Aku gitu. Banget sih, deket banget kita. Jadi mama nggak kemana-mana, ninggalin ini satu di sini penggantinya untuk semua. Ada yang belum disampaikan sama mama nggak yang mungkin bisa diomongin buat kita semua di sini untuk pembelajaran kita lah, untuk yang masih punya orang tua misalnya, mama. Gengsi sih aku buat ngomong, ma aku tuh sayang sama mama gitu, terlalu gengsi kayaknya. Jadi love language itu beda gitu. Tapi mungkin sekarang orang-orang kan lebih ekspresif gitu kan. Kalau sayang mama ya diucapkan. Begitu yang aku sesalin sih. Aku nggak sempet ngomong, ma aku sayang banget sama mama gitu, atau aku gimana gitu. Karena tidak terbiasa mengucapkan. Tidak terbiasa, jadi cuma bisa meluk, nangis gitu. Jadi kalau misalkan
orang tua kalian masih ada, dan aduh kalau nggak ada tuh udah ya, jangan sampai tidak terucapkan aja selama masih ada kesempatan. Itu sih. Aku gak mau nangis. Jangan nangis. Aku gak mau nangis. Gak usah nangis lah. Teh, terima kasih banyak, hatur nuhun. Aku yang terima kasih, Uncle. Aduh, sami-sami dong. Udah menerima kita semua gitu loh. Dadakan kena kebetulan dari Bandung kan. Senang bisa bertemu dan mampir. Iya, dan aku agak gelagapan karena baru pertama kali Uncle aku ngobrolin kayak gini. Tentang ini, kayak gini. Talk show yang in-depth, ngobrol kayak gini. Masya Allah, lagi kita dapat pertama loh kesempatannya. Wah, rasanya gimana Teh ngomong tentang kayak gini? Ada perasaan lega sih. Mungkin selama ini orang nggak tahu gitu kan. Hanya orang-orang terdekat yang tahu, dan aku ngerasa deket aja sama Uncle gitu. Aduh, terima kasih. Aku juga senang banget. Kalau gitu aku mau kasih ini. Ini dari mamanya Teteh buat Teteh. Uncle. Ini wujud cintanya beliau terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap semuanya yang nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ada di dalam hati, tempat yang terindah di dalam diri kita. Terima Sehat, kasih. happy terus ya Teh. Mama happy Amin. kok. Teteh maju dan Teteh selalu sayang sama keluarga. Amin. Amin. Gak boleh nangis kita. Enggak, happy biar Mama juga happy. Oke. Ya. Kaget aku. Oh, ini Mama itu. Atur nuhun ya. Terima kasih, ya. Uncle, ya. Sampai jumpa semua. Terima kasih.